Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semua damai sejahtera ya. Kemarin saya baru pulang dari Bengkulu, merayakan pernikahan salah satu keponakan saya. Menariknya setelah Injil sebelum pelaksanaan janji pernikahan, ponakan saya bersama pasangannya diminta untuk meminta doa restu, memberikan penghormatan kepada mertua dan orang tuanya. Sedikit berbeda dengan kalau dibuat di Jakarta ya. Ini adalah wujud dari memenuhi ekspresi, memenuhi perintah Tuhan. Hormatilah Bapak Ibumu. Itulah perintah Tuhan, tetapi mengapa ada perintah sebagaimana kita dengarkan dalam Injil hari ini? Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Untuk orang yang tidak mengenal sungguh-sungguh Tuhan Yesus, mungkin juga bertanya-tanya, loh Tuhan, bukankah Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi, untuk sayang sama keluarga, kok sekarang disuruh memilih? Saudara-saudara terkasih, tentu saja Tuhan Yesus tidak sedang menyuruh kita melawan perintah keempat atau menjadi anak yang durhaka atau cuek kepada keluarga. Melalui sabda Tuhan hari ini, Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengecek peta hati kita masing-masing. Dia sedang bertanya kepada kita, kepada saya dan Anda sekalian, di dalam hatimu, siapa yang duduk di kursi nomor 1? Siapa yang paling kamu cintai di dalam hidupmu? Mengapa Tuhan Yesus meminta kursi nomor 1, tempat nomor 1 di dalam hati kita? Karena Dia sudah lebih dahulu memberikan dirinya nomor 1 untuk kita semua. Kita sering berbicara tentang rahmat dan pengampunan Tuhan, seolah-olah itu murah atau gampang. Kita diselamatkan hanya oleh rahmat Tuhan, sola gratia. Padahal rahmat yang kita terima itu sangat mahal harganya. Maka Santo Yakobus mengatakan, iman, rahmat tanpa perbuatan kita mati. Di atas kayu salib Tuhan Yesus memberikan dirinya sehabis-habisnya untuk kita. Dia tidak menyisakan apapun untuk dirinya sendiri demi menyelamatkan kita. Jubahnya pun yang terakhir Dia berikan. Air, darah terakhir Dia berikan. Itulah kerahiman Allah. Wujud cinta yang total tanpa syarat untuk kita semua. Tidak mensyaratkan kita suci lebih dahulu. Nah, karena Tuhan Yesus sudah memberikan cinta yang total, Dia juga rindu kita menanggapinya dengan total. Iman itu bukan cuma hobi harian atau hari Minggu kita. Bukan cuma saat kita datang pagi-pagi ke gereja ini, setelah itu pulang dan hidup kembali egois seperti biasanya. Rahmat penebusan Tuhan meminta tanggapan nyata dalam hidup kita sehari-hari, juga di luar katedral ini. Bagaimana sekarang cara kita menanggapi cinta Tuhan Yesus yang total di tengah kesibukan hidup kita sehari-hari? Tuhan Yesus memberikan 2 tips ini. Yang pertama, berani kalah demi menang. Itulah
memikul salib sebagaimana kita dengarkan dalam Injil. Tuhan berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Memikul salib di zaman sekarang bukan berarti kita harus mencari-cari penderitaan. Memikul salib berarti berani memilih apa yang benar, meskipun itu seringkali sulit dan ada harga yang harus kita bayar. Memilih yang baik dan benar, tidak sekedar mengikuti tren TikTok atau Instagram. Di rumah memikul salib berarti menurunkan ego untuk meminta maaf duluan kepada pasangan atau anak. Bukankah itu sering terjadi ya? Kita merasa tidak salah, kita merasa benar. Dan seolah-olah sepanjang hari itu urusannya itu hanya soal minta maaf, siapa yang salah ya. Padahal hidup lebih daripada itu. Kadang memikul salib itu berarti lebih dahulu meminta maaf. Karena biasanya kalau satu sudah minta maaf, lainnya juga meminta maaf, bukan? Saya juga minta maaf ya, saya berlebihan tadi menanggapinya kadang-kadang. Kadang-kadang yang dibutuhkan adalah siapa yang lebih dahulu. Demi damai sejahtera pasangan suami istri atau sebuah keluarga. Di tempat kerja atau sekolah memikul salib artinya menjadi orang-orang yang punya integritas, jujur, tidak ikut-ikutan menyebar gosip atau korupsi kecil-kecilan, meskipun mungkin kita dianggap, sok suci lu, karena berusaha menjadi lebih baik. Saudara-saudara terkasih, di tengah kesibukan memikul salib artinya merelakan waktu istirahat kita sebentar untuk duduk diam dan berdoa seperti Tuhan yang tersalib. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Ketika kita meletakkan Tuhan Yesus sebagai yang nomor satu, cinta kasih kita kepada pasangan, pada keluarga, anak-anak kita, cucu kita, sesama kita tidak berkurang, tapi justru berkembang, justru diberi dasar yang kokoh. Tips yang kedua yang diberikan Tuhan Yesus disebutkan tadi, berbagi secangkir air. Yesus menutup Injil dengan kalimat yang sangat indah. Dia bersabda, memberikan secangkir air dingin saja kepada orang kecil tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan Yesus tidak menuntut kita selalu membuat hal-hal besar, mukjizat, menyembuhkan orang, menyumbang ratusan miliaran. Tuhan melihat hal-hal yang kecil yang kita lakukan dengan cinta yang besar. Itulah yang dipandang berharga oleh Tuhan. Di sekitar kita banyak orang yang haus juga, bukan hanya haus air. Kalau di Jakarta ya banyak yang kehausan air kalau jogging ya. Tapi banyak orang yang kehausan akan perhatian. Lihat apakah asisten rumah tangga, sopir kita membutuhkan ucapan yang tulus. Seringkali driver ojol kita butuh perhatian, tidak sekedar butuh tips, diperhatikan bahwa mereka sudah diberi ucapan terima kasih karena sudah melayani dan pergi dari halaman kita dengan lancar. Mungkin rekan kerja yang sedang stres butuh didengarkan tanpa dihakimi. Kemarin saya pesan pada saudara-saudara saya, kalau ada yang punya masalah, jangan pernah dijauhi, ditinggalkan, dicintai sebanyak mungkin. Tanpa harus berkata-kata kadang, tidak harus dikhotbahi, didatangi, dicintai. Karena persoalan hidup tidak hanya soal yang sedang dihadapi.
lebih banyak yang harus dihadapi dan kita tidak tahu yang ada dalam hati. Bisa jadi banyak orang juga haus akan senyuman ramah Anda saat keluar dari rumah, keluar dari gereja katedral ini. Dan setiap kita memberikan berbagai macam kebaikan kecil tadi, Yesus seolah berkata, kamu sedang melakukannya untuk aku. Saudara-saudara kasih, kita belajar mengasihi hari ini bukan supaya kita dinilai hebat atau layak oleh Tuhan karena usaha kita sendiri. Kita mengasihi karena kita sadar kita sudah lebih dulu dikasih oleh Tuhan tanpa batas, dengan total. Tuhan memberikan tempat pertama untuk kita. Sebentar lagi kita akan menyambut Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Mari kita bawa hati kita, mungkin ada yang lelah dan haus. Kita bawa salib-salib kecil kita minggu ini. Mari kita katakan pada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku, pimpinlah aku supaya aku bisa meletakkan Engkau di tempat yang utama, dan mampukan aku berbagi secangkir air sejuk kehidupan bagi sesamaku setiap hari, setiap saat, demi Tuhan yang telah menebusku. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan cinta kasih kita pada Tuhan dan sesama, dan gerejanya dengan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari, tetapi ia tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya. Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa sungguh-sungguh mau mengedepankan kepentingan dunia dan menggunakan jalan diplomasi untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, semoga Engkau mencurahkan roh cinta kasih-Mu untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Gerakanlah hati umat-Mu untuk peduli dan memperhatikan kesejahteraan mereka dengan tulus dan penuh kasih. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi ASA Katedral Jakarta, semoga Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada pengurus ASA Katedral Jakarta agar senantiasa mampu mengayomi dan mendampingi anak-anak penerima bantuan ASAK. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, semoga olahraga dapat menjadi sarana perdamaian, perjumpaan, dan dialog antar budaya dan bangsa, serta mempromosikan nilai penghargaan, solidaritas, dan pertumbuhan pribadi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga proses pendampingan di biara dan seminari membantu setiap pribadi dalam formasi,
untuk mengolah diri mereka menjadi semakin matang dan menyelaraskan hati mereka dengan hati Kristus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita haturkan doa dan permohonan kita masing-masing. Untuk doa dan permohonan kita, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Bapa, doa-doa yang kami haturkan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu telah kami terima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu telah kami terima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang kudus, dalam peran misteri ini Engkau berkenan melaksanakan karya penebusan kami. Jadikanlah pelayanan kami ini pantas padan dengan korban-Mu yang kudus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi kami dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau mengendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau Tuhan sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah
Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan mutajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan saling berbagi damai Tuhan. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan Roh Kristus yang kita sambut, mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mohon doa Bunda Maria supaya bisa meneladannya untuk tekun setia menempatkan Allah sebagai yang utama dalam hidup kita dan mengembangkan cinta kasih kita bagi sesama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Pengasih, segarkanlah kami dengan korban ilahi yang kami persembahkan dan kami sambut dalam Ekaristi ini. Semoga kami tinggal dalam kasih-Mu yang abadi, agar kami menghasilkan buah berlimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara kasih, terima kasih atas kebersamaan dalam Ekaristi ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Pengasih memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.